enggak ada. Tidak ada kemutlakan. Yang paling penting yang mensertified sesuatu itu benar gak benar, itu harus ada pengertian Paulus Coppicidi. Keseluruhan Alkitab itu menunjang dia. Nah, ada dua aliran. Saya ambil aliran ini, ada orang aliran. Aliran pertama itu artinya semua yang tidak dilarang oleh Alkitab itu benar. Yang tidak dilarang. Kalau Alkitab tidak mengatakan itu salah, itu pasti boleh diterima sebagai benar. Itu saya tidak. Saya bisa terima itu, tetapi saya menegaskan kalau sesuatu pengertian tidak tertanam di dalam kontekstual pengertian keseluruhan Alkitab, itu kemungkinan besar tidak benar. Tidak bisa cuma ambil satu tempat di Alkitab itu satu bagian, satu tempat itu terus dia uraikan semua, nggak bisa. Harus keseluruhan Alkitab bisa menunjang dianya itu. Jadi iluminasi pribadi itu saya hati-hati sekali. Nah, coba ini ya, contoh saya. Nanti besok kita akan bicara itu. Saya membicarakan mengenai Sakyus. Ya. Saya tadi bicara mengenai apa ini? Filipi. Kan saya singgung. Itu mungkin adalah gereja yang pertama yang di Eropa. Tapi bukan saja mungkin, memang satu gereja yang pertama, kan gitu toh. Tetapi apakah dengan kemungkinan itu saya mengkonklusi kalau gereja Filipi itu gereja sulung? Karena gereja pertama akan sulung toh. Belum tentu. Belum tentu Yerusalem. Tetapi saya membuktikan kalau itu ada kesulungannya. Jadi buku saya itu membicara mengenai kesulungan itu. Saya anggap gereja Filipi itu gereja sulung. Dan kesulungannya di dalam hal apa? Di dalam hal saya uraikan keseluruhan Filipi. Antara lain tadi dibicarakan memberanikan diri untuk menetapkan pengawas-pengawas itu. Sehingga Paulus bisa menyebut pengawas-pengawas. Apa artinya? Artinya kesulungan itu dinyatakan di dalam keberanian untuk menyalurkan kuasa. Tetapi kesulungan manusia biasanya itu selalu menerima kuasa, bukan melayani, tetapi menerima. Not empowering, but to empower himself. Itu. Jadi saya tegaskan di dalam itu. Jadi kalau bisa mendapat dukungan keseluruhan itu ada kemungkinan untuk mendirikan. Bukan cuma di dalam itu. Nah, di samping itu kita akan singgung hal ini nanti. Mengenai Sakyus. Saya ambil Sakyus sebagai contoh sebagai kesulungan. Itu gak ada hubungan dengan kesulungan, betul. Sakyus. Tetapi di dalam kesadaran Sakyus langsung mengatakan separuh semua punya saya berikan orang lain. Kenapa separuh? Silakan. Kenapa separuh? Karena dia sadar kepunyaan saya itu double. Jelas. Kenapa double? Itu saya dipercayai. Di dalam hal apa seorang diberi double? Berkat kesulungan. Jadi tahu-tahu dia sadar aku ini diberkati oleh Tuhan. 2 kali. Jadi nanti. You will be very happy. You will be very happy. Karena dia sadar yang separuh itu bukan milik saya. Dipercayakan kepada saya, tak balik no orang-orang miskin. Coba kan. Tapi yang pertama, saya ini tadi Mas, mengenai 2 teori itu. Ya. Bisa tidak saya mengatakan begini bahwa kebenaran yang tidak ditunjang, yang tidak dikatakan salah oleh Alkitab, itu boleh ditanya juga. Tapi
Betul. Saya juga, tapi tidak absolut gitu. Iya, tapi saya kan bilang saya juga dukung itu. Saya kan tadi kan saya hati-hati saya bilang itu. Saya juga dukung, tetapi saya ambil yang satunya. Kalau mau sebaiknya itu harus keseluruhan. Nah, saya beri contoh itu ada dukungannya semua. Jelas dari saya itu. Lebih ada relevansi, ada dukungan itu lebih kuat di dalam hal itu. Gak perlu kalau nekat beri, gak perlu. Karena Alkitab tidak. Itu apanya saya katakan juga tidak dilarang oleh Alkitab, tetapi lebih ada dukungannya. Jelas hari. Buahnya ini khotbah saya banyak sekali dalam hal itu. Eksposisi saya banyak sekali dalam hal itu. Itu memperkembangkan dengan karena dua syarat. Kamu terhadap Alkitab itu keseluruhan itu kamu cakup. Ya. Dan bisa melihat keseluruhan itu yang terdapat di dalam 1-2 bagian perikop itu. You see the whole in the part. Jelas. Ini penting. Kalau tidak begitu nggak bisa eksposisi. Karena nanti eksposisinya itu sak menengin dewe, tidak ada hubungan kaitan dengan keseluruhan itu loh. Jadi keseluruhan harus dilihat di dalam bagiannya, dan bagiannya harus dimengerti di dalam keseluruhan itu. Itu begitu, yang penting eksposisi itu. Ya. Itu bagaimana kita mengetahui seorang penulis itu lebih baik daripada yang lain? Gak usah mengerti, gak ada yang baik, semua pada baik. Ada yang lebih jelek ada, gak ada yang lebih baik. Jelas, gak apa-apa. Tapi kamu sendiri harus bertanggung jawab, berdialog gitu, diskusi. Kamu harus. Itu penting sekali. Kalau kami, seandainya Anda itu terus respect Pak Tom gitu ya. Jangan terus meremehkan Pak Tom. Itu harus bisa menanggap sesuatu sehingga menjadi asetmu sendiri. Memperkembang. Semua yang membatasi. Pengertian sesuatu itu membatasi bersama-sama dengan memperluas. Setelah saya mengetahui sesuatu itu pasti membatasi saya. Tapi juga harus memeluaskan saya. Tetapi hanya membatasi itu pasti kurang baik. Tetapi kalau hanya meluaskan itu juga kurang baik. Jelas, harus bisa membatasi dan bisa memperluas. Tetapi di dalam perbandingan kedua itu memperluas itu selalu lebih baik daripada membatasi. Jelas ini. Ini penting. Nah, ini pengimbangan, mengimbangi akan pengertian kita itu penting sekali. Betul. Saya mengharapkan Anda itu bisa imbang, well balanced itu. Oke? Pak, mau tanya. Ya. Ini tadi Bapak katakan prinsip parsimoni ya, uraian yang sederhana selalu lebih unggul daripada. Ya, itu bukan saya. Sebenarnya itu William Ockham. Saya kasih tahu sebentar. Itu prinsip dipakai di mana-mana, yang terpenting dipakai di dalam filsafat maupun di dalam hukum. Seandainya saya tanya, Pak, merokok, terus jawab, saya pendeta. Itu artinya pasti kamu rokok. Kalau tidak merokok itu ingin rokok. Nggak bisa diterima. Karena rumit jawabannya. Merokok enggak gitu. Kok tak pendeta, suruh mesti pendeta tidak merokok gitu loh. Kalau saya tanya, kamu mencuri? Jawabnya, masa saya ini orang gini mencuri? Pasti mencuri kamu. Rumit artinya itu. Prinsip parsimoni. Jelas. Jadi, biasanya ada satu tes biasanya kita lakukan. Waktu saya menguraikan Alkitab itu, orang yang tak terpelajar sama sekali, dengar itu, oh iya, itu that's good enough. Jelas. Bukan orang yang terpelajar bilang, oh iya. Orang yang tidak terpelajar itu, iya. Orang yang terpelajar, kalau bilang belum tentu, itu belum tentu jelek. Jelas. Orang yang terpelajar bilang, iya, belum tentu pasti benar. Tapi seorang yang sederhana itu mengerti. Dasar apa? Yesus mengatakan, hal-hal ini dibungkam kepada terhadap orang-orang yang pandai. Nah, itu di sana. Parsimoni.
Itu bukan, saya pernah memberi ceramah di dalam departemen filsafat di Fudan University. Bukan orang Kristen semua, tapi kita bicara mengenai kontribusi teolog-teolog zaman pertengahan di dalam pemikiran umum. Ini prinsip parsimoni itu paling kuat itu sebenarnya. Nah, di sana itu kita melihat bagaimana orang mengerti akan karya-karya tulisan daripada orang kuno. Itu hanya satu yang dipakai selalu, principle of parsimony. The simplest explanation is the right explanation. Pengertian yang paling sederhana itu pengertian yang benar. Nggak rumit-rumit gitu. Ya, alright, kita mengasuh hari ini. Besok ketemu lagi ya. Terima kasih. Sebenarnya kita bicara terus mengenai the four good message. Yang pertama suatu berita harus mereflek akan ketiga jabatan sebagai jabatan mesianik, jabatan Kristus itu Mesias, yang di dalam aplikasinya dan aksinya itu. Yang pertama di dalam unsur atau aspek kenabian, dan pesan kenabian itu memiliki sesuatu pengertian yang pertama yaitu visionary, memiliki vision. Kita sudah singgung selalu mengenai vision, tidak berarti sesuatu impian atau sesuatu yang ingin diperoleh, tetapi vision di dalam suatu pengertian penglihatan keseluruhan. Holisticity, melihat akan rencana Allah keseluruhan, bukan melihat apa yang kita ingin melihat, tetapi melihat akan keseluruhan itu sehingga kita tidak terjerat di dalam nafsu kita atau secara erotik tertarik kepada sesuatu yang menarik kita atau mempengaruhi kita. Namun Tuhan sendirilah yang bekerja di dalam kita sehingga kita melihat keseluruhan rencana Allah itu. Kedua, kita tegaskan mengenai revelatory. Semua berita kita itu harus mengilhami, bukan aspirasi atau kemauan kita sendiri, tetapi inspirasi yang mana Allah menaruh akan firman-Nya atau Dia punya roh berada di dalam kita sehingga membuka yang kita namakan rahasia. Bahasa teologi arti rahasia itu bukan sesuatu yang enigma atau sesuatu secret, tetapi rahasia dalam arti mistik, ya, misteri. Yang diartikan misteri itu sesuatu yang dimengerti itu tetap lebih menarik setelah dimengerti. Malah dimengerti malah kurang mengerti, malah bisa lebih mendalam. Itu misteri. Kalau secrecy itu sesuatu yang sudah mengerti menjadi tidak ada artinya. Yang kemarin kita main-main bicara mengenai magic. Kalau sudah magic itu misterinya terdapat, itu tidak ada artinya sama sekali. Oh gitu saya juga bisa. Ya, itu misteri yang diartikan magic. Tapi misteri di dalam kerajaan Allah itu lain. Setelah terbuka misteri itu kita lebih mendalam. Lebih ingin mengetahui, dan masih banyak lebih tidak diketahui. Malah mengetahui, malah tahu kalau belum tahu banyak, masih banyak belum diketahui. Itu misteri artinya. Jadi itu mempunyai revelatory effect. Jadi khotbahmu itu harus membawakan sesuatu yang sudah dinyatakan yang belum dimengerti, supaya dimengerti. Setelah mengerti itu lebih kurang mengerti, mau mengerti lebih banyak. Jadi di dalam firman Tuhan itu tidak ada berhenti-berhentinya sebenarnya. Nah itu hanya firman Tuhan bisa mencakup semuanya. Pengetahuan manusia tidak bisa, tidak mungkin bisa. Sudah tahu itu, kamu sudah belajar dari orang ini, itu sudah buat apa? Dia sekarang, saya sudah lebih tinggi dari dia. Dia dulunya guru saya, sekarang saya guru dia. Mengerti artinya itu ya. Lain, kalau di dalam firman Tuhan itu jangan takut. Wah, lu udah ajari nanti kamu jadi kepinteran. Enggak, tak aja sih. Itu pendeta rosokan itu namanya. Ya itu elek pendetanya. Ada pendeta gitu dong. Saya pernah pendeta itu marah sama saya. Pak Tong kalau khotbah itu kebanyakan bahas isinya. Ngajar juga kebanyakan. Ada satu murid dari sekolah lain itu ambil kursus ITS ngamuk. Kalau di sekolah saya itu cuma sepertiga dari ini. Minta tuntutannya buahnya gitu. Gimana bisa ingat gitu.
Pikir ngamuk, orang yang ngamuk itu. Kebanyakan kamu kasih orang, nanti susah. Kamu susah, dia susah, kayaknya gitu. Salah. Hah? Get your money worth. Terlalu salah. Pendeta atau khususnya seorang pendeta atau seorang pemberita Injil gak boleh merasakan kalau orang yang diinjili itu nanti lebih pintar dari dia sendiri. Itu. Karena Liberatory Effect itu mempunyai misteri yang dikaitkan dengan misteri. Ketika sebagai prophet, nabi, khususnya pengertian di dalam perjanjian lama itu tidak membawa sesuatu yang baru, tetapi membawa suatu pengertian yang baru. Itu nabi, bukan penglihatan baru, tapi pengertian yang baru. Dari firman Tuhan yang disampaikan itu menguraikan, interpretif, itu menguraikan dan menafsirkan apa yang Tuhan telah berikan sehingga orang itu lebih mengerti dan diperkayakan oleh firman Tuhan. Itu adalah prophetic. Hati-hati kamu. Hati-hati kamu. Itu bahasa-bahasa yang enggak. Kita enggak ada. Urapan baru diurapi kembali itu aja. Enggak usah yang baru. Kayaknya minyak wangi yang ulen ngono. Ojo, jangan berpikir-pikir yang gitu itu. Harus pengalaman yang dimana kita bisa mengerti sesuatu yang lebih indah. Jangan pakai istilah lisan enggak. Tapi pakai juga boleh, terus langsung dijelaskan itu. Keempat, suatu fakta yang penting di dalam berita seorang nabi itu direktif, memberi direksi, langsung dan memberi suatu pengarahan yang langsung, bukan pengarahan yang diterka. Itu rabi itu lain. Kalau rabi itu mesti diterka. Tahu, kalau rabi kalau memberikan petunjuk itu tidak langsung, harus diterka. Tapi kalau nabi tidak. Budayanya begitu bagaimana Pak? Ini soalnya di sini. Budayanya itu tidak terlepas daripada kebenaran. Budaya kalau begitu akhirnya orang itu tidak menerima kebenaran, menerima budaya yang sebenarnya semua budaya itu protektif, tahu. Budaya itu selalu protektif. Supaya nggak salah. Akhirnya yang diprotek bukan kebenaran, yang diprotek itu pribadinya, tanggung jawabnya. Jadi seperti orang ramal, 3 orang ngambil ujian untuk dari zaman dulu untuk menjadi penghulu, ujian menjadi penghulu. 3 orang terus sesudah ambil ujian cari seorang peramal. Gimana akhirnya itu? Nah, ini peramal itu kebudayaan, itu cuma tunjukin satu jari itu gini. Ini diam enggak ngomong cuma gini. Semua senang. Kalau semua tepat kena semua. Ini semua. Oh, semua dapat. Kalau cuma satu yang dapat, ini yang betul, satu yang dapat. Kalau 2 yang dapat, 1 enggak dapat. Kalau 3-3 enggak dapat, sekaligus tidak dapat semua. Itu kebudayaan, itu tidak ada kebenarannya di sana, juga ada kebenarannya, you know what I mean? Tapi seorang hamba Tuhan, seorang nabi, waktu menafsirkan harus tegas, direktif. Sekalipun kebudayaan gimana pun harus direktif. Tanpa kedirektifnya itu kamu bukan seorang nabi. Rabi mungkin, tapi bukan rabi, bukan nabi, rabi. Ya. Apakah cara Tuhan Yesus dengan perumpamaan itu kayak seorang nabi? Tuh, itu kan gitu. Dia mengatakan untuk orang-orang yang gak percaya itu menjadi menyedihkan. Cuma yang kamu tak jelaskan langsung, kan dijelaskan sama dia langsung. Jelas. Maka dia seorang rabi yang baik, he's a good rabbi. Karena dia ada anak Tuhan. Dia tetap memakai ilustrasi, cerita-cerita, nyindir-nyindir dan sebagainya. Tapi dia tegas itu. Perhatikan. Ya. Yang terakhir itu decisive and judgmental. Decisive judgment. Karena seorang nabi itu memberitakan sesuatu dengan teguran, selalu decisive. Harus ada decisive bahasa apa? Mempunyai keputusan, mengambil keputusan dan memberi hukuman, judgment. Bukan belum tentu hukuman, itu keputusan. Judgment itu artinya keputusan di dalam hal itu. Tegas, menghakimkan. Yesus mengatakan, aku tidak menghakimkan, tetapi beritaku yang menghakimkan. Nah itu berita message of the prophet. Selalu menghakimi, selalu. Benar itu nggak bisa wishy-washy.
Iya boleh, tetapi enggak. Gitu itu kan. Ini pertama, message harus prophetic. Seorang nabi belum tentu bicaranya itu nubuat. Seorang nabi sebenarnya harus semua pembicaraan itu bernubuat. Nubuat tidak arti kata-kata nabi. Kata-kata nabi, itulah penting sekali. Kedua, kata-kata yang mengkualifikasi seorang imam, yang kita katakan imamat, atau perkataan-perkataan yang penuh dengan grace. Apa itu? Rahmat Tuhan. Itu berita atau pesanan imamat itu memiliki beberapa corak atau karakteristik yang khusus. Khususnya di dalam arti conciliatory, memperdamaikan, membawa damai, memperdekat. Conciliatory itu boleh dikatakan damai dan dekat. Kedua, consolation atau menghiburkan. Tetapi istilah hibur jangan salah, seperti hibur itu. Menghiburkan artinya itu menguatkan iman seseorang untuk menghadapi kesukaran dan mendapat penghiburan di dalam arti mampu untuk mengatasi kesukaran. Terhibur bukan karena senang, terhibur karena mampu untuk menghadapi kesukaran. Comforted, di mana dia orang itu ditegaskan, diteguhkan, itu penghiburan. Firman Tuhan itu membawa hibur supaya kita bisa dilengkapi untuk menghadapi. Jadi hiburan yang terbesar sebenarnya itu bukan tidak usah kerja. Hiburan yang perdas itu bisa teruskan pekerjaan tetapi tidak lelah gitu. Tidak lesu gitu loh. Mungkin lelah tapi tidak lesu, letih tapi nggak lesu. Lain ya, letih dan lesu itu lain. Lesu itu bukan saja very asa-asa nggak mau kerja lagi, itu lesu. Bukan saja pikiran saja, itu lesu, itu udah harus give up lesu, nggak semangat, nggak semangat. Hiburan yang terbesar itu menjadi semangat gitu. Itu hiburan yang terbesar karena dikuatkan. Ketiga itu merupakan suatu kata-kata yang forgiving, non-condemning, forgiving dan non-condemning. Ini penting sekali. Ini banyak berita-berita anak-anak Tuhan atau firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Itu non-forgiving. Apa sebabnya? Untuk menegaskan akan kemarahan irah, kemarahan Allah. Allah marah, tetapi marah Allah itu penuh dengan rahmat. Tapi kalau kita marah, kita ambil marah penuh dengan jahat. Tidak ada rahmatnya. Seorang yang marah itu tidak ada. Ini terus terang saya anugerah Tuhan. Bertahun-tahun itu saya mengalami banyak hal. Kadang-kadang marah, tapi marah saya itu malah saya hati-hati memberi. Kalau saya orang tak marahi itu hoki. Hokinya apa? Itu pasti rasa rahmat lebih besar. Paling cilaka kalau marahin, saya ada utang rasanya saya itu. Marah itu pasti saya cari jalan. Murid-murid yang paling saya marahi setengah mati tak cari jalan semua. Ya itulah itu. Ini kita mesti ingat. Memang Tuhan itu begitu juga. Kita bicara mengenai Romawi pasal 9, 11 dan sebagainya itu kan bicara soal begitu. Nah, itu penting sekali. Nah, tidak khotbah. Banyak orang khotbah itu marah-marah terus, tapi nggak ada rahmatnya. Orang jengkel. Akhirnya semua dibunuh, luput. Peso itu, selikan itu semua dipotong, luput. Potongnya sendiri, kena sendiri. Bumerang kenanya. Itulah. Keempat itu non-judgmental. Non-judgmental itu agak lain dengan kita bicarakan mengenai nabi, itu judgmental. Non-judgmental itu tidak berarti tidak menghukum, menghakimi, tetapi bukan kita yang menghakimi. Firman Tuhan yang menghakimi, itulah. You have nothing against other people, but it's the word of God that against that person. It's very important that understanding. Tanpa pengertian itu, jadi kamu menjadi musuh. Saya selalu mengatakan orang Kristen tidak ada musuh, tetapi tidak menghalangi kalau dia dimusuhi orang lain. Karena beritanya itu yang menghakimi orang, bukan dia yang menghakimi orang. Itu perhatikan. Dia itu mendirikan rebuilding and constructive. Ini di dalam rebuilding constructive healing namanya.
Ini dalam arti apa? Dalam arti mengajar. Teaching. Teaching itu menyatakan dua hal. Berfungsi dalam hal membangun dan menyusun. Supaya orang memikirkan pikirannya disusun kembali supaya dia bisa dipulihkan. Yang kita pakaikan adalah kesembuhan di dalam arti mutlak, bukan kesembuhan di dalam arti yang elek. Saya selalu mengatakan kalau Tuhan itu kita doa terus kita disembuhkan itu Tuhan murah. Sakit kepala doa aja, jangan sakit kepala makan aspirin itu cuma 5 sen, 10 sen, $10 dan sebagainya paling-paling itu. Doa itu bukan karena supaya kamu nggak usah aspirin, supaya ngirit, bukan. Doa itu karena supaya kamu mencari kehendak Allah dalam kesakitanmu itu. If you learn something from your prayer, from your suffering, it's fine. But you cannot learn in your suffering, so you pray. So you can learn something. Kenapa Tuhan saya itu sakit itu apa? Terus Tuhan kasih ajar. Kadang-kadang Tuhan kasih ajar sakitnya hilang. Kadang-kadang Tuhan kasih ajar juga harus ada konsekuensinya. Bertobat itu tidak mengalih konsekuensi, tahu? Kalau saya berdosa, saya bertobat itu jangan supaya konsekuensinya nggak ada. Mau aku tobat, nggak usah utangnya, nggak usah bayar. Kalau no, caranya gitu. Tahu? Seorang yang hutang, kalau berbuat salah saya hutang, saya bertobat, tetap bayar, tapi bayar itu relo. Senang bayar bisa dibayar, karena Tuhan yang memberi kekuatan supaya saya bisa membayari. Jelas ini. Tapi Tuhan juga kasih remission. Remission itu tidak ada guilty kompleknya, nggak ada tekanannya. Tetapi kalau saya utang terus bertobat tidak mau bayar, Tuhan sudah beri ya di PIDW, itu tambah dosa itu artinya. Itu tidak menghapus. Nah kalau Tuhan memberikan anugerah karena orang yang kamu utang itu namanya piutang ya. Orang yang kami utang itu apa? Memiutang. Bukan, utang piutang kan gitu. Saya utang, dia memberi. Utang itu namanya memiutang. Yang mengutangi dok, piutang ya. Memiutangi. Utang memitu. Orang yang memiutangi itu, kalau itu dapat rahmat Tuhan terus kamu tak ampuni. Ada dok? Itu lain. Lain kalau orang itu mengatakan yang diutangi itu mengatakan saya hapus. Itu anugerah Tuhan. Bagi kamu anugerah Tuhan supaya nggak usah bayar lagi karena sama bayar tidak sama itu anugerah Tuhan. Bayar Tuhan memberi kekuatan kamu bayar dengan rela, sangat rela, senang, tidak bayar terus dengan merungut gitu enggak, karena anugerah Tuhan. Nah juga itu orang itu dapat anugerah Tuhan sehingga dia mengampuni, nggak usah hapus saja, nggak usah bayar. Bersyukur kepada Tuhan di samping bersyukur dia, karena dia mendapat sesuatu yang lebih besar dari Tuhan yang Tuhan ampuni dia lepas juga. Jadi semua ada peringanan semua. Jelas arti saya itu ajaran yang penting. Kalau tidak ada ajaran itu begitu, itu bukan priesthood. Itu kan nyokok Tuhan. Ini Tuhan saya tobat terus saya utang dihapus gitu. Enggak, tetap nggak dihapus. Bebannya dihapus. Jelas arti saya. Tapi itu konsekuensinya, resikonya harus ditanggung. Tetapi Tuhan memberi kekuatan untuk kita untuk menanggung. Jelas arti saya ini. Saya harap Anda mengerti. Itu ajaran penting sekali. Itu tugas orang imam. Tugas orang imam mendoakan dan mengajar supaya mereka orang itu bisa sadar akan kebenaran Tuhan supaya berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Supaya bisa berdamai dengan Tuhan maupun berdamai dengan sesama. Itu penting. Termasuk dunia dan sebagainya. Nah, berita Anda itu jangan sampai, maaf tuh, saya kasih tahu terang-terang. Banyak pendeta itu beritanya itu jadi ngaco, ngajar orang-orang yang enggak itu. Jadi orangnya makin terbeban, bukan beban, tertekan, makin tertekan, makin berat. Itulah. Perhatikan kamu, sungguh-sungguh. Itu yang irresponsible, tahu irresponsible. Coba. Ya, ada kan layanan inner healing. Nothing wrong with that. I wrote an article on that part. Hati-hati. Memang benar ada inner healing, tetapi jangan terus menegaskan hal itu, terus merendahkan semuanya outer healing, external healing. Saya inner healing. Itu kayaknya dia itu hebat, lebih hebat. Kamu itu terus banyak inner healing yang ngaco sama sekali. Sungguh-sungguh terus ngaco.
Ini tidak arti apa? Semua kehendak doesn't work, cuma mind work. Kalau akhirnya dia doesn't work, ini sudah heal, tentunya out, yang sakit itu di luar menjadi Christian Science. Tahu Christian Science? Illusional suffering namanya. Salah. Ya ada orang itu penginjilan. Tempoh hari ada satu penginjilan. Tahu penginjilan? Cara soal penginjilan begini. Saya ini diberikan beban untuk menginjili. Pre-penginjilan, tahu pre-penginjilan, sebelum menginjili. Jadi saya datang ke suatu tempat, itu saya berpuasa, saya selidiki tempat itu, terus saya berpuasa, berdoa. Itu setan tempat itu tak usir semua, tak bersino semua. Terus kamu pergi sekarang, kamu teruskan menginjili. Jelas arti saya. Ini kan ngaco namanya itu. I prepare the way for you. Jelas arti saya. Itu memang di dalam okultisme ada pengertian-pengertian jajan, tempat dan sebagainya. Puasa yang setempat ada di dalam okultisme. Tetapi hal-hal itu disalah pergunakan. Orang ini kalau suruh nginjil ya Isa. Kalau suruh nggak mau juga. Maunya itu doa puasa untuk kayak orang dukun itu dibersihin semua tempat-tempat terus ini harus bersih, tinggalin kayak gitu. Apa-apaan itu namanya. Itu ada. Terus mengenai inner healing di dalam arti ini nggak ada salahnya sebenarnya, tetapi terlalu ditegaskan sehingga tidak bertanggung jawab. Itu mengatakan, wah kamu sudah diselamatkan. Itu belum di inner cleansing atau inner cleansing. Itu jiwamu masih ada kotoran nenek moyangmu itu masih ada semuanya itu nanti aku akan bersih kayak gitu. There's nothing wrong sebenarnya, tetapi you overemphasize that part. Itu menakut-nakuti sehingga menipu orang. Jadi sayang. Firman Tuhan sebenarnya mempunyai kuasa mutlak. Sebenarnya kita obat itu mengambil obat itu apa? Itu tetap firman Tuhan yang wujud di dalam relasi pekerjaan Allah atau ciptaan Allah yang ditemukan sehingga ilmu itu merupakan firman Tuhan yang berwujud ilmu yang dipakai. You act upon the word of God in order to create certain things, termasuk healing. Itulah. Jadi baik inner, external itu nggak ada salahnya. Cuma jangan menganggap dirinya itu lebih baik, lebih hebat, dan gitu itu jadi salah, itu salah. Yang saya tegaskan itu penting sebagai seorang imam, you live among his people, to grow together with God's people. Itu penting. Sampaikan. Ya, ini dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat ingat ini. Itu dipraktikkan juga oleh Katolik. Oh, banyak. Ya. Karena dalam confession Papua sama pengakuan dosa itu membuat orang itu akan lepas dari beban. Lalu juga pernyataan pengampunan. Saya mengatakan Betul. dan sebagainya. Karena terus itu disembuhkan luka batin. Betul. Itu karena anugerah Tuhan. Karena dia clinging too much to his weakness. Itu jadi nggak bisa sembuh. Dilepaskan daripada hubungan erat itu yang dia pernah ingat. Oh ya ini ujian tadi ini mesti lulus. Kamu tidak mau bantu lulus, kamu tidak celaka, kamu tidak terima nanti. Kepada siapa Yesus tanya, maukah kau sembuh? Jangan jawab kading, jangan. Kepada siapa Yesus berkata, maukah kau disembuhkan? Oh iya, kamu. Sebelahmu itu loh, sebab musim jawab dulu. Kepada siapa Yesus salah, dia salah. Kepada siapa Yesus tanya, maukah kamu disembuhkan? Kamu siapa? Ada enggak? Yesus pernah tanya sama orang, maukah kau disembuhkan? Ada. Kepada siapa? Kepada siapa? Orang apa? Berapa tahun? Setengah tahun gitu. Itu siapa itu bantu itu? Mati ya. Kamu nggak boleh sekolah lagi.
Wah itu miusnya apa itu? Maukah kau disembuhkan? Itu sudah dijawab sama dia, orang lumpuh itu berapa tahun? Setengah tahun gitu. Kamu itu ganti nama, kamu jawab, kasih kesempatan orang itu. Berapa tahun? 38 tahun. Buku apa itu coba? Itu siapa lagi? Pak, kalau 38 tahun itu bukan wanita yang sakit kendaraan. Bukan. 15 tahun. Di mana? Di mana buku apa? Coba. Buku apa itu? Injil. Cari mudahnya. Dia bilang apa tadi? Saya dengarnya Yohanes. Bukan. Dari Matius sampai Yohanes. Mau tak lulus terus gak bisa ya. Itu ada satu orang, tahu itu ada seorang pendeta itu berkali-kali ambil ujian gak lulus. Sama apa itu paksa mau diluluskan terus akhir itu paling gampang sudah. Tanya sama dia, lu raja pertama orang Yahudi itu siapa? Israel itu siapa? Orang Yahudi. Saulus. Oh bagus. Dilulus sudah lulus. Balik kayak. Iya tapi tadi saya lupa tambah. Akhirnya dia ganti nama Paulus. Mau dilulus malah kan. Mesti baca kitab Sinopik. Ya boy. Oke. Yang ketiga harus memiliki corak khusus juga di dalam sebagai perintah seorang raja. Firman yang kamu sampaikan, pesanan atau berita yang kau sampaikan harus merupakan kingly decree. Definite, tegas harus. Selalu tegas. All inclusive. Bahasa Indonesia agak lain, agak sukar diterjemahkan. Meliput semua, mencakupi keseluruhan, bukan cuma khusus. Khotbah itu jangan khotbah, bolehkah kita rokok? Jangan khotbah gitu. Tahu, itu not all inclusive. Mengerti? Jangan khotbah yang gitu itu. Kalau itu diskusi boleh, jelas arti saya. Kalau khotbah jangan. Banyak orang senang yang gitu-gitu, nggak all inclusive. Bagaimana kita menghadapi aniaya orang Islam? Jangan. Itu non inklusif. Bagaimana kita menghadapi aniaya? Bagus. Tahu, general. Itu seorang raja. Raja itu tidak marah karena satu orang. Raja mengambil keputusan bukan karena satu orang, tidak. Harus untuk keseluruhannya. Jelas arti saya. All inclusive. Ketiga, khotbah kita harus memiliki suatu wibawa untuk commanding. Mempunyai berwibawa untuk memberi perintah. Command itu bahasa Indonesia bukan perintah saja. Apa itu order itu apa itu? Command bukan perintah. Komando, memberi komando. Dan juga harus bisa challenge. Ya seorang raja waktu dia bicara, ia mengharapkan semua warga negaranya itu meningkat. Challenging something. Jangan dibiarkan begitu saja. Wah, kita sudah yang Chinese sejarah itu selalu dikatakan pada kamu itu damai sejahtera, hati-hati untuk menghadapi akan krisis. Karena pada datangnya krisis, biasanya krisis datang pada saat yang paling damai. Waktu kamu tidak sadar. Waktu kau itu tidur, seorang raja melihat semuanya tidur itu ya dia berpikir karena dia seorang penjaga malam sebenarnya, raja itu. Itu jadi dia itu challenging, harus bisa challenging. Yang terakhir, sesuatu berita yang kita namakan raja atau berita apa ini? Bukan rajawi. Rajani, masa ada istilah itu rajani, bikin teori. Nama yang rajani. Rajani, memang ada istilah itu rajani. Suatu berita rajani itu kohesif. Satu berkaitan dengan lain, tidak mendadak, mantap gitu, pelan-pelan untuk memberi suatu berita. Jangan overexcited, jangan. Kalau anak buah itu boleh excited, masih bisa. Dalam
Military Strategy of Sun Tzu. Pernah baca tuh Sun Tzu? Sun Tzu mengatakan itu one of the best, paling kuno Chinese itu. Itu dia mengatakan waktu seorang panglima kalau marah, ngambek gitu, tidak boleh berperang. Seorang raja kalau excited itu tidak boleh ngambil keputusan. Apa sebabnya? Kurang mencakup. Kalau sekali emosional, seorang raja terus maafkan saya kemarin salah, tidak bisa. Nggak bisa. Saya pernah dengar khotbah seorang namanya Yang itu, ngaco itu orang. Khotbahnya gitu. Saya melihat Alkitab, Yesus akan datang. Ditanya kapan? Pada saat orang Amerika mendarat di bulan. Ternyata Alkitab mengatakan di dalam Yoel tahu bahasa Indonesia apa? Yoel. Di dalam Yoel, kamu berterbang itu elang berterbang ke bulan, saya akan tarik bawah. I will pull you down. Itu Alkitabiah. Menurut saya, pendidikan saya, tamanasiran saya, pencelian semua itu Yesus akan datang. Karena berdasarkan firman Tuhan itulah. Akhirnya mendarat. Next year dia datang. Juga saya meeting besar-besaran itu. Tahun kemarin saya datang. Kalau saya tahu bahwa Yesus datang pada hari mendarat, maaf saya salah. Yang mengucap sendiri, maaf saya salah. Baik kalau dia mengaku salah, tetapi sikapnya itu tidak mengaku salah. Artinya itu dia sekarang lebih benar. Jadi dia memberi tafsiran yang baru lagi. Kalau saya jadi ketua gereja yang tak tarik balik, tak undangi bisa. Tak bisa. Seorang raja itu tidak boleh main-main kalau ngomong-ngomong itu. Jadi hati-hati kamu kalau selidiki sesuatu, memberikan berita pesanan sesuatu itu harus matang. Itu penting, mencakup kesemuanya. Jadi suatu berita yang baik, Anda evaluasi dirimu sendiri, hati-hati. Setiap berita itu, apakah itu nabi, apa itu setaras dengan seorang pelayan sebagainya menjabat sebagai imam atau sebagai perintah dari seorang raja dan sebagainya. Pikir-pikir baik-baik. They will help you to clean up your mind. Untuk konklusinya, kita akan bicara sedikit mengenai common mistakes in speech and sermon preparation and delivery. Khususnya kita akan bicara sedikit mengenai kesalahan-kesalahan biasa, lumrah, yang dicommit atau dilakukan oleh seorang yang menyediakan khotbah atau ceramah atau pembawaan firman Tuhan. 5 hal sedikitnya saya singgung. Pertama yaitu kurang memperhatikan akan konteks. Konteks yang secara praktis itu konteks Alkitab, konteks social environmental, dan terakhir konteks eksistensial. Itu 3 macam konteks harus diperhatikan. Kalau tidak memperhatikan, kamu biasanya itu salah. Kedua, kurang perhatian di dalam hal rasionalisasi. Hati-hati. Semua kerohanian itu berdasarkan akan common sense. Mulai dari pengertian umum, common sense. Jangan bilang semua kerohanian itu bertentangan dengan common sense. Never do that. Akal sehat. Common sense itu akal sehat. Akal sehat bagus, harus bisa. Saya selalu dikatakan Pak Tong punya teologi itu common sense theology. Memang betul, itu Scottish method, itu pietistic Scottish itu sebenarnya, Puritan, common sense. Mulai dari common sense. Tempoh hari saya kan ketua majelis. Kita berunding, adanya minta kita berdoa Pak. Enggak, sudah doa kamu di rumah. Sekarang itu business meeting. Gak bisa kita ambil 2 jam untuk doa. Kamu sudah doa di rumah. Kalau belum pulang dulu, gak usah ikut doa dulu di sana. Langsung dia gak sedia, kita sudah sedia, suruh melodi dia gak sedia. Gak bisa. Business meeting itu business meeting, jelas. Common sense. Everybody come here, common sense.
Kenapa kalau ditetapkan jam 3, coba ini, jam 7, doa sama persekutuan doa, jam 7, itu artinya apa ya? Tahu? Artinya itu ada tepatnya waktunya. Sekalipun tidak dikasih tahu, nanti mesti berhentinya kapan. Itu common sense demand, ada berhentinya. Tidak bisa sampai Yesus datang gitu, doa terus. Ya Pak Tom, ini common sense kalau kebenaran kalau harus dimengerti dengan common sense kan tidak bisa. Bisa. Perbenaran itu hanya dimengerti mulai bertolak dari common sense. Tapi lebih daripada itu. Betul, tetapi tidak menantang common sense. Akal manusia tidak mampu untuk mengerti sesuatu. Dimampukan oleh Tuhan. Salah. Saya baru nanti cari satu nanti itu mengenai pengetahuan. Saya baru menyelesaikan satu nats, bukan baru, berapa bulan yang lalu, belakangan ini. Itu bicara mengenai knowledge bermacam-macam, common sense, kemudian scientific knowledge, kemudian philosophical knowledge, baru terakhir itu theological knowledge. Jelas. Itu tidak ada pertentangan sama sekali. Tidak ada penggantian, tidak bisa diganti. Common sense itu punya istri itu mesti dicintai, itu common sense. Tidak bisa bilang punya istri terus dibenci, apa? Karena theological sense, tidak bisa. Itu pasti salah. Membenci tidak artinya membenci. Kalau menikah mesti dekati, tidak boleh terus menikah, tidak mendekati, tidak boleh. Tapi kalau tidak mendekati itu ada alasannya, ada alasan yang tertentu. Jelas ini, bukan terus alasan itu mengganti. Kalau gitu semua orang boleh klaim, aku disuruh sama Tuhan, nyonya saya tak bunuh bisa. Menyerahkan Ishak. Pernah ada satu orang itu mau menikah lagi dia mau nikah lagi. Ya, ini orang Kristen, orang Baptis lagi, itu elder apa itu tua-tua. Umurnya 60, nyonyanya itu 62 gitu loh. Terus mau dicerai. Dia senang sama satu orang itu 23 gitu. Senang, sampai senangnya setengah mati. Terus alasannya cerai, itu Hagar. Ini Hagar, kamu itu Sarah. Dokter tanya, nyonyanya jadi Hagar itu gitu. Tahu? Alasannya, no common sense itu tidak ada common sense. Ini kan nyonya, ini kan gundik bahasa LA kan gitu dong. Tapi alasannya itu begini, ini tidak beriman, tapi kamu beriman. Tuhan sudah menjadikan kamu itu adalah nanti ibu untuk keturunan yang beriman. Podo Kristen nih, tapi ini Kristen yang LR, kamu yang Kristen yang baik, jadi kamu Sarah. Ini kan non-common sense, nonsense namanya itu. Tapi penjelasan Alkitab itu ada buktinya. Itu kan ibu orang beriman. Cuma iman ini sama iman itu ngaco ngomong-ngomongnya. Non-common sense, tidak bisa. Kalau dikatakan itu semua orang boleh klaim gitu, tidak bisa. You have to start with common sense, otherwise you kacau. Common sense dulu. Dari common sense baru tahu. Itu adalah scientific knowledge. Itu systematic namanya. Common sense yang disistematiskan, bisa dijelaskan. Common sense itu biasanya nggak bisa dijelaskan, nggak usah dijelaskan. Ya contoh-contohnya Pak Tom ini kan dalam Kristen Kontak. Non-Christian bisa juga. Orang saya non-Christian. Dalam level doktriner itu kan tidak harus bisa dimengerti dengan common sense. Misalnya bagaimana Pak Tom bisa menjelaskan soal Trinity misalnya. Tuh mulai common sense yang bilang nggak ngerti ya terima common sense. Memang lebih, tetapi tidak menghapus common sense yang saya pikir itu nggak bisa. Kalau kita memadai semua kebenaran dengan ini kan membantu. Nah. Semua kebenaran itu dimulai dari common sense, tidak berhenti pada common sense. Saya tidak salah paham kamu itu. Selesaikan ini semua nanti you can enjoy very much on this part. Universal rationality itu self-evident truth. Suatu kebenaran yang tidak perlu dibukti adalah universal sebenarnya. Dan kemudian mengenai rationality, karena harus mengetahui akan rasionalitas. Dan sesuatu yang irasionalitas itu bukan anti-rasionalitas. Irasionalitas, tidak bisa mengerti orang rationality, itu ada emosional. Dan terakhir ada arasionalitas. Sesuatu yang di luar. Nah ini. Iman itu adalah
bukan irasionalitasi. Kalau agama itu irasionalisasi agama, tapi iman bukan. Iman arasionalisasi. Ada rasional dari masih ingat saya selalu saya sebut mengenai Paskal. Saya buat satu nas mengenai Paskal. Ada waktu mau bisa pokok-pokok saya serahkan. Paskal mengatakan, bagus itu. The heart has a reason of its own that the reason know nothing about. Hati mempunyai rasionalisasi sendiri, yang rasionalisasi nggak tahu, nggak ngerti. Itu namanya arasionalitas. Kenapa percaya? Percaya, kenapa? Karena iman. Iman kok rasional. Iman itu rasionalisasi, tetapi macam lain. Different kind mode of rationalization. Itulah. The heart know nothing. The heart a reason of its own where the reason know nothing about. Itulah ya. Pak, kalau beyond rationality. Beyond rationality is fine, but beyond itu masih belum tercapai. Artinya beyond masih belum capai. Satu hari bisa capai. Tapi ada sesuatu yang tidak mungkin capai-capai. You never will reach that, but you know it's there. And that know itself is rational assertion. Itu penegasan di dalam rasionalisasi yang khusus, yang dinamakan iman itu ya. Yang terakhir mengenai hati-hati. Hati-hati di dalam khotbah dan sebagainya harus hati-hati. Tadi yang kita bicarakan soal Pak Peter mengatakan, iya sahabat bagaimana kalau mengenai apa ini Trinitas dan sebagainya. Itu hati-hati saya. Harus hati-hati. Itu selalu dimengerti dalam hal analogi, persamaan. Analogi lebih berarti mendalam dari persamaan. Itu waktu kita coba mengerti akan kehendak Allah atau kebenaran secara al-nuhi. Allah mencintai kita seperti kita mencintai anak-anak kita. Itu bukan seperti sebenarnya, not equal to, but similar, yet is much better in its complete sense, dalam arti keseluruhannya. Jadi, common sense membawakan kita menerima, oh ya itu bisa diterima. Tapi terus common sense yang menjelaskan nggak bisa, scientific knowledge yang menjelaskan. Scientific knowledge nggak bisa menjelaskan, philosophical knowledge yang menjelaskan. Philosophical knowledge nggak bisa menjelaskan, theological knowledge menjelaskan. Theological itu apa? Itu berdasarkan akan wahyu Allah. Then you proclaim, that's it. When God speaks, all shall listen. Shut up. Itulah ya. Oke. Kelemahan ketiga, lack of overall deliberation. Kita sudah singgung hal ini. Ini hati-hati ini. Sebenarnya seorang yang cendekiawan, seorang yang terbelajar itu terlalu menitik beratkan yang philosophical concept, termasuk saya. Saya sangat memperhatikan akan filsafat. Itu baik sebenarnya, tetapi hati-hati. To see the thing as a whole, not to see the whole thing. It is impossible to do the whole thing. Tapi to see a thing of whole, whichever is possible, itu seorang filsafat selalu melihat secara keseluruhan. Tetapi keseluruhan itu kurang apik sebenarnya, kecuali wahyu Allah itu datang. Bukan secara pengertian keseluruhan saja, tetapi meyakini bahwa keseluruhan itu memang ada di dalam, melampaui bayangan kita, our imagination, much more than that. Kalau kita tidak melihat hal itu, maka kita kecimpung di dalam kedua kesalahan. Satu, selalu konkret. Kedua, selalu abstrak. Yang harusnya apa? Real. Bahasa Indonesia apa real? Nyata. Bukan nyata. Nyata itu artinya fenomena, fakta, nyata. Real itu bukan nyata. Real kesungguhan. Sesungguhnya. That which is real. Real can be fakta, can be konkret, bisa wujud, bisa tidak wujud, tapi real. Allah mengasihi kita itu so real, sehingga saya ditempelin cinta. Real tapi di sana, tidak bisa dijelaskan. Tapi kamu nggak ngerti, saya ngerti. Nanti saya akan bersama-sama membahas mengenai attitude in reading of the scripture. Karena kita mempersiapkan diri dalam perdoaan dan sebagainya, kita harus mempunyai suatu sikap yang benar waktu kita baca Alkitab. Kalau tampaknya nanti kacau. What kind of attitude? Real attitude. Nah nanti kita akan bicara lebih mendalam hal ini. Kedua,
Di dalam berkhotbah itu emotional overrun, overcommitted to emotion, terlalu apa ini bahasa Indonesia, emosional, sehingga kadang-kadang kita itu terlalu elated itu menjadi tinggi, dijunjung tinggi sekali dan lupa diri kadang-kadang. Nah, kebanyakan kesalahan di dalam khotbah-khotbah orang-orang yang Pentecostal, termasuk saya yang agak cenderung, Pak Stephen juga, itu carry over by the emotion, itu excitement and emotion. Jadi kadang-kadang kita membawa itu haleluya, haleluya kan gitu, semua banyak gitu. Amin, kan mesti tanya amin. Terus semua tim ngamuk deh. Ya, amin, amin. Itu tidak ada salahnya. Itu untuk mengkomparasi apa? Komparasi sing khotbah itu supaya bisa meneruskan pikirannya. Kalau tidak, padat dia pikirannya. Coba kalau dia waktu khotbah itu amin, enggak. Enggak jadi khotbah dia nanti. Kamu apa-apa nih, enggak usah. Gitu mana? Ya melo amin. Terus dia bisa teruskan untuk meneruskan pikirannya itu biasanya itu gitu. Apa sebabnya? Itu supaya kita menjunjung dia, apa ini mendukung dia. Pertolongan aku datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Right? Doesn't matter whether you agree or not agree dan sebagainya. Jangan over commitment. Itu hati-hati. Nah. Itu kalau tanpa gaya dan emosi, apa khotbah itu bisa hidup? Nggak bisa. Nanti kita bicara. Nggak bisa, nggak ada emosi, patos lagi. Tapi bukan emosi-emosi itu. Nggak bisa. Nanti saya singgung sedikit sekarang. Sebenarnya khotbah atau semua pidato harus tiga. You have to have logos, itu ada firman. You have to have ethos, itu adalah pribadimu yang menegaskan, that's your life that stand behind it. Dan akhirnya you have to have pathos, emotion, commitment, pathos. Kalau tidak ada ini nggak bisa. Tapi cuma ini toh, nggak bisa. Pelawak jadi cuma ini toh. You know what I mean? Ini sudah bisa. Nanti kita akan lebih mendalam. Tapi saya kasih tahu dulu kelemahan-kelemahan kita itu kekurangan, lack of overall deliberation, pemikir secara matang kurang. Cuma we want something. Saya tidak psikologi selalu bikin itu eksperimen. Kita bisa menipu pengkhotbah. Nanti kalau guru datang semua ya, ini semua classroomnya, semua lihat sana, terus lihat sana. Guru mana duduk bicara, terus lihat sebelah sana. Nanti guru pindah, duduknya pindah ke sana. Aneh. Itu audien mempengaruhi pembicara. Alkitab pendeta juga begitu terpengaruh. Mau tidak mau terpengaruh oleh audien. Sebabnya apa? Dia kurang yakin akan apa berita yang dia beritakan. Kalau dia mempunyai overall deliberation, itu tidak akan terpengaruh. Nomor 4, lack of modesty, kurang santun, kurang modesty itu kurang humble, rendah hati, tidak sewajarnya. Ini yang celakanya itu manusia selalu seorang pengkhotbah selalu mau menonjolkan akan pengalaman pribadinya. Kalau terus-menerus menegaskan pengalaman pribadinya, itu artinya itu menjadi congkaknya, bukan menjadi lebih rendah. Sekalipun dia mengatakan saya ini orang jelek, tidak ada lebih jelek dari saya, itu menjadi congkak dia. Jelas dari saya. Hati-hati ya. Kadang-kadang seorang pendeta di dalam khotbahnya hati-hati, harus menghindari daripada otoritatif itu. Otoritatif, terlalu otoritas, dan juga harus menghindari dari indoktrinasi. Artinya itu semua ajaran saya harus setelan semua, nggak bisa diganti. Indoktrinasi, another word for that is brainwashing, menguras. Apa namanya? Cuci otak. Hati-hati ya. Kalau kamu mulai cuci otak itu sudah, otak akan tercuci sendiri.
Nggak usah kamu yang nguras, nggak usah. Dia sendiri bisa. Asal kamu teruskan dengan modest itu akan change the people's mind. Yang terakhir, pelabaikan akan perhatian komunitas. Ya, artinya itu Anda harus meninggalkan individualisme. Mulai mendekati akan personalisme. Individualisme yang personalisme akan lain. Individualisme yang dipentingkan kepribadian. Personalisme itu bukan saja kepribadian. Itu ke karakter per person. A person is not presenting other than atau kecuali di confirmed by another person. Itu penting. Sehingga kamu bisa ada afiliasi dengan orang lain yang terakhirnya memindah dari personalism ke communalism. Communal personalism. Communal personalism itu di mana kepribadianmu itu diperoleh atau diketemui di dalam perhubungan persekutuan Anda dengan komunitas itu. Lepas dari komunitas kamu kehilangan kepribadian. Ya, kita mengasuh sebentar, nanti kita kembali mengasuh dan kita kembali. Baca lagi. Oke, kita teruskan. Kita akan bicara mengenai seminar kedua, Pastor and Communication of the Word. Pendeta dan komunikasi firman Tuhan melalui pendeta. Sebenarnya khotbah itu merupakan suatu mandat yang Tuhan berikan kepada kita, khususnya di dalam dinyatakan di dalam perkataan Paulus kepada Timotius. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Kalau ada waktu mempelajari sendirinya itu. Di mana you are charged, kamu dipercayai oleh firman Tuhan, oleh Tuhan dengan firman-Nya. Suatu mandat atau suatu tugas yang tidak bisa dilabaikan, di mana kita harus meneruskan pemberitaan firman Tuhan itu. Pertama-tama kita singgung sedikit, tinjau sedikit mengenai hubungan antara seorang pendeta dan firman. Kita harus clinging terus, harus memegang teguh akan firman kebenaran itu. Yang ternyata di dalam ini ayat-ayat coba dibaca sendiri. 1 Timotius pasal 1 ayat 13. Karena kita bertahan kepada iman dan kasih. Sebenarnya iman itu harus dan pasti akan menelurkan atau menghasilkan kasih. Tapi kasih belum tentu berasal dari iman, berdasarkan iman. Kasih yang tidak berdasarkan iman, kasih akan lemah dan kasih tidak mempunyai arah. Sama itu kasih tanpa iman